Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mungkin di kali ini saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang mungkin sering terjadi di masyarakat. Sering sekali datang kepada praktisi kesehatan berkaitan dengan kenapa sih saya bisa tiba-tiba sedih, kenapa juga saya bisa tiba-tiba cemas yang tidak terkontrol, ataupun terkadang saya juga merasa hampa di dalam hidup. Ya, dalam kesempatan ini terlepas dari faktor-faktor biologi, gen, dan segala macam yang terkait dengan ketidakstabilan neurotransmitter di otak, kita juga akan membahas bagaimana seseorang menanggapi hal-hal yang terkait dengan stres kehidupan. Mungkin simpel dan sangat sederhana namun sering dilupakan oleh seseorang. Ya, pertama ketika seseorang merasa dirinya hampa, dia lupa siapa dirinya. Dia lupa apa yang ingin dia capai, kebahagiaan apa yang sudah hilang dalam dirinya. Kita tidak membicarakan pada kesempatan ini tentang gen dan neurotransmitter. Namun di sini saya lebih menekankan untuk mengenal diri sendiri, menghargai bagaimana kita bahagia mencintai diri kita sendiri. Ketika seseorang datang, mungkin dia akan merasa dia adalah wonder dari segala-galanya. Dia mampu dalam mengerjakan semua hal yang dia anggap benar dan pasti akan disenangi oleh banyak orang. Tapi satu hal yang sering dia lupakan, ketika dia merasa ingin berbuat sesuatu untuk orang lain, dia lupa bahwasanya itu bukan dirinya. Orang yang selalu berusaha menjadi kebanggaan, namun akhirnya dia terjatuh dan terpuruk di dalam dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia hidup untuk orang lain, karena dia bahagia untuk orang lain. Dia berusaha menganggap dirinya mampu melaksanakan semua yang orang lain inginkan. Namun dia lupa bahwasanya kita sebagai manusia punya sedikit kapasitas, tidak mungkin bisa menjalani semua hal yang menurut orang itu adalah hal-hal yang kita mampu, walaupun sebenarnya kita bisa. Banyak sekali orang yang selalu berpikir, saya bisa dong, saya bisa dan saya pasti bisa. Ketika saya bertanya dan ketika kami menanyakan, apa yang ingin Anda capai dalam hidup Anda? Atau bisakah Anda mengenal 3 hal tentang diri Anda sendiri? Sering, beberapa klien juga sering merasakan lupa, diam, dan dia mulai berpikir, apa tujuan hidup saya? Ternyata selama ini yang dia jalankan hanya karena orang lain, keluarga, bos, pimpinan, atau mungkin pasangan hidup. Dia berusaha bahagia padahal dia terlalu memaksakan dirinya sendiri. Jika Anda ingin merasa tenang, bahagia, 1, kenali diri Anda. Siapa kita dan semampu apa kita melaksanakan itu? Semampu apa kita mengerjakan itu? Jangan pernah berprinsip kita mampu mengubah seseorang. Dengan kita berbuat segala sesuatu, kita harap orang tersebut akan senang dan akan berapresiasi untuk kita. Itu salah. Karena apa? Yang tahu tentang diri kita cuma kita. Yang tahu apa yang kita pikirkan itu juga cuma kita. Orang lain hanya mendukung dari luar. Namun, jangan pernah berharap sepenuhnya kepada orang-orang terdekat kita. Kenapa? Ketika ada sesuatu hal yang tidak tercapai dalam diri seseorang yang kita harapkan, kita akan mulai jatuh dan tenggelam dalam rasa kehampaan kita, ketidakberdayaan kita, bahkan rasa pesimis yang kita miliki. Intinya, berbuatlah sesuai dengan kata hati, berbahagialah sesuai dengan diri sendiri. Tanyakan, sinkronkan hati dan pikiran menjadi satu kesatuan. Karena apa? Kita sering lupa
bahwasanya kita hanya menggunakan logika, tapi kita lupa tanya dengan hati kita, kita mampu atau tidak. Biarkan orang terdekat kita menjalani hal sesuai dengan yang dia pikirkan. Begitu juga dengan kita. Jalani hal sesuai dengan apa yang membuat kita bahagia. Kenapa? Kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan yang muncul dalam diri kita sendiri. Bukan muncul karena orang lain, keluarga, pimpinan, bahkan pasangan hidup. Ketika kita dikecewakan orang lain tersebut, kita bisa menghibur diri kita bahwasanya ini hanya sementara dan ini hanya bagian dari hidup yang harus dijalani. Saya kuat, saya bisa, dan saya pasti bahagia. Ucapkan selalu pada diri kita ketika kita bangun tidur, kita mulai beraktivitas. Katakan di depan cermin pada diri kita, hai, kita harus siap untuk menikmati hari ini. Aku dan kamu, hatiku, pikiranku, kita pasti bisa. Aku, kamu, dan hatiku, aku mampu untuk menjalani ini. Apapun yang terjadi untuk saat ini hanya untuk saat ini dan pasti akan berlalu. Baik itu hal-hal yang harus kita jalani dan semua hal yang kita jalani adalah hal kebahagiaan dalam hidup kita karena itu adalah pilihan buat kita. Jangan pernah berharap orang lain akan berubah sesuai dengan keinginan kita karena itu tidak mungkin. Tapi akan lebih baik kalau kita mendoakan dan memberikan space bagi dia untuk menghargai dirinya sendiri sama seperti kita menghargai diri kita. Sekalipun ada seseorang yang tidak menyenangi kita ataupun kita tidak senang dengan karakternya, biarkan. Kita punya suatu kesempatan dan dia juga punya satu kesempatan. Seseorang juga akan bisa berubah dengan dirinya sendiri. Dan kita juga harus berubah untuk kita. Bahkan terkadang kesannya mengalah, kesannya lemah, namun memaafkan bukan untuk semata-mata terlihat lemah, melainkan kebahagiaan bisa ditimbulkan karena kita ikhlas memaafkan apa yang pernah kita jalani. Yang pertama, maafkan diri kita. Jangan merasa kita mendoktrin diri kita sendiri, karena kita tidak akan mampu menjalani segala sesuatu sesuai dengan tuntutan orang lain. Setiap kita menerima segala sesuatu, kita harus bisa berpikir, ini baik tidak untuk saya. Saya bahagia nggak untuk seperti ini? Dan ini dari hati saya tidak. Banyak sekali yang lupa karena orang tuanya berharap, karena pasangannya berharap. Tapi sebenarnya dia lupa tentang dirinya. Dan itu bukan karakternya. Dia menjalankan peran sesuai dengan keinginan pasangan, orang tua, bahkan pimpinan. Sampai akhirnya titik jenuh itu muncul dari unconscious yang dia tahan sama ini, dari perasaan yang selama ini dia berupaya, berusaha untuk membuat orang lain tersenyum, namun dalam hati dia menangis, dalam hati dia memaksakan. Nah, ketika Anda sudah menjalani hal yang seperti ini, tanyakan pada diri Anda. Anda ingin lanjut atau Anda akan stop? Untuk kebahagiaan diri Anda sendiri, kebahagiaan dari hati Anda sendiri. Kalau Anda sudah menjalani seperti ini selama ini, mulai sekarang berpikir secara realistis, berpikir dengan menggabungkan hati dan logika Anda, agar Anda bisa menemukan siapa diri Anda, apa kebahagiaan diri Anda, dan Anda juga siap ketika Anda tidak lagi berada di sekeliling oleh orang-orang yang Anda sayangi. Banyak konflik yang terjadi yang terkadang mereka tidak tahu tentang dirinya. Banyak sekali orang menangis ketika pasangan yang diharapkannya pergi meninggalkan dia. Ketika orang tua harus bertengkar di depan anaknya. Semua ketidakberdayaan. Karena apa? Karena selama ini dia terlalu berharap, kita terlalu berharap untuk orang lain. Kita lupa bahwasanya kita punya hak untuk bahagia, kita punya hak untuk mencintai diri kita sendiri. Hidup simple itu gampang sekali.
Asal Anda mau berkata positif, self-talk pada diri Anda mengatakan bahwasanya saya akan bahagia, saya akan baik-baik saja. Hal yang saya alami hanya sebagian dari perjalanan hidup yang mungkin suatu saat saya akan temukan jalan keluarnya. Saya pasti bisa, saya pasti mampu, saya pasti kuat. Tanyakan pada diri Anda harus seperti apa. Kenali diri Anda. Refleksikan diri Anda untuk menemukan cinta dan bahagia yang sesungguhnya dari hati Anda sendiri, bukan dari orang lain. Baik itu untuk keluarga, pasangan, ataupun pimpinan. Biasakan dari sekarang, hargai diri sendiri. Jangan membuat keterbatasan. Saya nggak mampu. Nanti kalau seperti ini saya merasa seperti apa? Ketika Anda berpikir tidak mampu, ketika Anda mulai berpikir tidak bisa, dan ketika Anda berpikir tidak sanggup menjalani hidup ini, maka yang ada dalam diri Anda ketidakberdayaan, dan Anda sendiri merasakan hal-hal yang sangat terikat di dalam kehampaan. Ibarat Anda berada dalam satu lorong yang gelap, yang kanan kiri tidak menemukan titik terang dan belum menemukan jalan keluar. Untuk itu, apakah Anda mau terus berada dalam lorong yang gelap? Anda yang berpikir, Anda yang punya jawabannya. Mulai sekarang introspeksi pada diri, kenali diri, mengatakan hal yang bahagia untuk diri sendiri. Mungkin beberapa terapi yang secara alami bisa kita lakukan, mungkin dengan relaksasi, pernapasan, sambil meresapi perjalanan hidup dan kebahagiaan yang sudah Anda jalani saat ini. Kalau ada orang bertanya, "Dok, saya tidak pernah bahagia." Bukan Anda tidak pernah bahagia, namun Anda tidak mengenali kebahagiaan pada diri Anda sendiri. Tidak ada orang yang tidak pernah bahagia. Namun, karena kebahagiaan itu bukan dalam diri Anda tidak mengenalinya. Jadi, mulai sekarang, kenali diri sendiri, cintai diri sendiri untuk orang lain. Karena apa? Diri sendiri ketika kita bahagia, maka aura sekeliling kita juga akan merasakan kebahagiaan. Daripada kita bahagia untuk orang lain. Kalau kita bahagia untuk orang lain, diri sendiri belum tentu. Tapi kalau diri sendiri akan bahagia, orang di sekeliling kita, orang-orang yang kita sayangi, pasti akan ikut merasakan kebahagiaan dalam diri kita. Jadi, berpikir bijak. Jika Anda ingin keluar dari masalah, hargai, kenali, dan bahagia untuk diri sendiri, serta cinta diri sendiri. Bukan berarti kita menjadi egois, tidak. Hal-hal positif mendorong semangat dalam hidup, hal-hal positif mendorong kebahagiaan dalam hidup, bukan dengan hal-hal yang kita anggap menjadi keterbatasan dalam diri kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa menjadi motivasi untuk teman-teman semua, rekan-rekan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.